Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang perencanaan dan pengendalian bahan mentah. Yang pertama, bahan mentah merupakan bahan yang membentuk bagian menyeluruh dari produk jadi. Secara tradisional, diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bahan mentah langsung dan bahan mentah tidak langsung. Bahan mentah langsung dapat diartikan sebagai seluruh bahan mentah dan suku cadang yang merupakan satu kesatuan bagian dari produk jadi. Bahan mentah tidak langsung yaitu bahan mentah yang digunakan dalam proses produksi, namun biayanya tidak dapat ditelusuri langsung pada setiap produk, seperti cat, amplas, dan lain sebagainya. Perencanaan bahan mentah meliputi anggaran yang berhubungan dan merencanakan secara lebih terperinci. Tujuannya memperkirakan jumlah kebutuhan bahan mentah, memperkirakan jumlah pembelian bahan mentah, dan pengendalian bahan mentah. Yang kedua, anggaran bahan mentah. Anggaran bahan mentah atau suku cadang membutuhkan 4 sub, yaitu anggaran kebutuhan bahan mentah, anggaran pembelian bahan mentah, anggaran persediaan bahan mentah, anggaran biaya bahan mentah yang digunakan untuk produksi. Anggaran kebutuhan bahan mentah merencanakan secara terperinci tentang jumlah bahan mentah dan suku cadang yang dibutuhkan untuk produksi. Untuk menyusun anggaran bahan mentah sebagai berikut. Kebutuhan bahan mentah dirumuskan sama dengan unit produksi dikali SURE. SURE sama dengan standar pemakaian bahan mentah per unit. Contoh, berikut ini adalah data perusahaan mitra Jerman pada tahun 2011. Perusahaan selama 2 tahun terakhir memproduksi 2 macam produk, yakni jas dan kemeja. Dan selama tahun tersebut, perusahaan merencanakan akan memproduksi 600 unit jas dan 900 unit kemeja. Secara rinci, produksi setiap triwulan adalah sebagai berikut. Triwulan 1, jas 120 unit, kemeja 160 unit, dan seterusnya. Bisa dilihat sendiri. Standar pemakaian bahan mentah atau SURE. Jas untuk kain motif 2 meter, untuk kain polos 3 meter. Kemeja untuk kain motif 1 meter dan kain polos 2 meter. Berdasarkan data tersebut diminta menyusun anggaran kebutuhan bahan mentah pada tahun 2011 secara rinci. Penyelesaian kasus tadi, perusahaan mitra Jerman, anggaran kebutuhan bahan mentah pada tahun 2011 yaitu untuk jas, triwulan 1, produksi 120 unit, SURE 2 meter per unit. Rumus kebutuhan bahan mentah tadi, produksi dikali SURE. Jadi ini tinggal dikalikan. 120 unit dikali 2 meter per unit sama dengan 240 meter. 180 unit dikali 2 meter per unit sama dengan 360 meter. Dan seterusnya ini tinggal dikalikan saja. Dan untuk kain polosnya sama, produksi dikali SURE, 120 unit dikali 3 meter per unit sama dengan 360 meter. Dijumlahkan, semua kebutuhan ini dijumlahkan sama dengan 1.200 meter. Ini 1.800 meter. Untuk kemeja, kain motifnya 160 unit dikali 1 meter per unit sama dengan 160 meter. 270 unit dikali 1 meter per unit sama dengan 270 meter per unit. Dan seterusnya 225 meter, 225 meter. Dijumlahkan semua hasilnya 900 meter. Tulis. Selanjutnya 160 unit dikali 2 meter per unit sama dengan 360 meter. 270 unit dikali 2 meter per unit sama dengan 540 meter. 225 unit dikali 2 meter per unit sama dengan 450 unit.
450 meter, maaf. Ini juga 450 meter, dijumlahkan sama dengan 1.800 meter. Total semua kebutuhan ini dijumlahkan, jadi 1.200 meter ditambah 900 meter sama dengan 2.100 meter. Ini 1.800 meter ditambahkan 1.800 meter sama dengan 3.600 meter. Jadi, jumlah kebutuhan bahan mentah yang dibutuhkan untuk kain motif sama dengan 2.100 meter. Kebutuhan bahan mentah untuk kain polos yaitu 3.600 meter. Yang ketiga yaitu anggaran bahan mentah. Anggaran bahan mentah ini menentukan jumlah yang direncanakan untuk bahan mentah dan suku cadang yang dibeli. Selain itu juga menentukan biaya yang diperkirakan dan juga tanggal waktu pengiriman. Anggaran ini dapat diartikan sebagai rencana kuantitas atau jumlah yang harus dibeli. Untuk membuat anggaran pembelian, seorang manajer harus bertanggung jawab atas hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu mematuhi kebijakan tentang tingkat persediaan bahan mentah. Yang kedua, menentukan jumlah unit dan waktu pembelian. Dan yang ketiga yaitu memperkirakan biaya per unit dari setiap bahan yang akan dibeli. Model jumlah pembelian barang mentah tersebut dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, model jumlah pembelian yang ekonomis, dan yang kedua, jumlah pembelian yang paling ekonomis. Berikut ini adalah contoh kasus dalam penyusunan anggaran pembelian bahan mentah. Contoh kasus penyusunan anggaran pembelian bahan mentah. Dimisalkan, PT Mitra Garmen adalah sebuah perusahaan yang memproduksi dan menjual jaket kulit yang menggunakan dua macam bahan mentah, yakni kain satin dan kulit. Pada saat ini, pimpinan perusahaan mulai menyusun rencana pembelian bahan mentah untuk tahun 2A11. Sebagian rencana yang telah disusun adalah, misal di sini sudah diketahui rencana produksi. Rencana produksi meliputi periode dan produksi. Periode di sini sudah ada triwulan 1 sampai dengan triwulan 4. Di sini juga sudah ada produksinya. Misal triwulan 1 5.000, 2 6.500, 3 5.000, dan keempat 6.000. Yang kedua adalah standar pemakaian bahan mentah per unit, harga bahan mentah, dan persediaan awal masing-masing bahan mentah. Di sini ada jenis bahan meliputi kain satin dan kulit. Lalu SUR, di sini SUR artinya adalah standar pemakaian bahan mentah. Sudah ada 3 dan 2, harga per unit 20.000 dan 50.000, dan persediaan awal adalah 1.000 dan 2.000. Yang ketiga yaitu rencana persediaan akhir bahan mentah untuk setiap triwulannya. Periode 1 sampai dengan 4 untuk kain satinnya sendiri ada 2.000, 1.500, 3.000, dan 4.000. Untuk kulit 1.500, 3.000, 5.000, dan 4.000. Langkah pertama yang dilakukan untuk menyusun pembelian bahan mentah yaitu dengan mencari kebutuhan bahan mentah. Kebutuhan bahan mentah di sini rumusnya yaitu ini. Kebutuhan bahan mentah yaitu unit produk kali SUR atau standar pemakaian bahan mentah. Maka di sini unit produk ada 5.000 dan SUR-nya 3.000, berarti untuk kebutuhannya di sini adalah 15.000. Dan untuk selanjutnya
ada 6.500 dikali 3 yaitu 19.500. Jadi dikalikan. Untuk bahan mentah yang berupa kulit juga sama, yaitu unit produk dikali dengan standar pemakaian bahan mentah. Di sini unit produknya 5.000 dan standar pemakaian bahan mentahnya 2, jadi 5.000 dikali 2 sama dengan 10. Nah, jika sudah diisi semua, kemudian total jumlahnya. Jadi kebutuhan ini ditotal sama dengan 67.500 dan yang ini 45.000. Untuk selanjutnya yaitu penghitungan anggaran pembelian bahan mentah. Untuk selanjutnya yaitu mencari anggaran pembelian bahan mentah. Di sini ada kebutuhan bahan mentah, tadi sudah dicari. Sini kita tulis 15.000 dan seterusnya. Nah, kemudian persediaan akhir tadi sudah diketahui di dalam soal, jadi tinggal memasukkan saja. Misalnya 2.000 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu kebutuhan sementara. Kebutuhan sementara di sini rumusnya yaitu kebutuhan bahan mentah ditambah dengan persediaan akhir. Jadi 15.000 ditambah dengan 2.000 sama dengan 17.000. Kemudian ini 19.500 ditambah 1.500 21 dan seterusnya. Kemudian kita total 17.000 ditambah 21.000 ditambah 18.000 ditambah 22.000 mendapatkan hasil 78.000. Untuk persediaan awal tadi untuk triwulan pertama sudah diketahui. Ini untuk persediaan awal. Jadi di sini untuk awalnya yaitu 1.000. Jadi persediaan awal tadi sudah diketahui, di sini kita tinggal menulis saja 1.000. Bagaimana dengan triwulan yang kedua? Triwulan yang kedua untuk persediaan awal diambil dari triwulan yang pertama untuk persediaan akhir. Jadi di sini ditulisan 2.000 dan yang ketiga diambil dari triwulan yang kedua pada persediaan akhir. Terus 1.500. Untuk yang triwulan keempat diambil dari triwulan ketiga persediaan akhir, jadi 3.000. Jika yang diketahui adalah persediaan awal, maka untuk penulisan dalam persediaan akhir juga demikian. Misal begini, sudah diketahui seperti ini. Untuk triwulan yang kedua diambil dari triwulan ketiga persediaan awal, begitu seterusnya. Kemudian penghitungan pembelian pada unit di sini adalah bahan mentah yang akan dibeli. Rumusnya yaitu jumlah kebutuhan sementara, jadi ini kebutuhan sementara dikurangi dengan persediaan awal. Jadi di sini 17.000 dikurangi 1.000 sama dengan
16.000 dan seterusnya. Didapatkan seperti ini, lalu ditotal yaitu jumlahnya 70.500. Untuk harga di sini sudah diketahui sebelumnya pada soal. Harga di sini sudah diketahui untuk kain satin, yaitu harganya untuk per unit adalah 20.000. Jadi di sini tinggal menuliskan saja 20.000 untuk semuanya. Kemudian yaitu ini rumus pembelian bahan mentah. Bagaimana cara mencarinya? Rumusnya yaitu unit beli bahan mentah ini dikali dengan harga beli per unit. Jadi 16.000 dikali 20.000 mendapatkan 320 juta. Kemudian ini 19.000 dikali 20.000 mendapatkan 380 juta dan seterusnya. Jika sudah, kemudian ditotal mendapatkan 1.400.010.000 rupiah. Jadi untuk pembelian bahan mentah pada kain satin anggarannya ini 1.400.010.000 rupiah. Ini juga sama rumusnya pada bahan mentah berupa kulit. Proses produksi di masa yang akan datang. Formulanya yaitu biaya bahan mentah sama dengan unit kebutuhan bahan mentah dikali harga bahan mentah per unit. Yang kelima yaitu pengendalian bahan mentah. Anggaran bahan mentah dalam arti luas dapat berfungsi sebagai alat pengendali. Untuk itu diperlukan laporan pelaksanaan yang terdiri dari satu, laporan pelaksanaan bahan mentah, dan yang kedua laporan pelaksanaan pemakaian bahan mentah. Untuk yang pertama, laporan pelaksanaan pembelian bahan mentah dengan analisa varian sebagai berikut. Varian karena jumlah pembelian sama dengan jumlah rencana dikurangi jumlah real dikali harga rencana. Yang kedua, varian karena harga bahan mentah, harga rencana dikurangi harga real dikali jumlah real. Yang kedua yaitu laporan pelaksanaan pemakaian bahan mentah dengan analisis varian sebagai berikut. Varian efisiensi sama dengan jumlah rencana dikurangi jumlah real dikali harga rencana. Varian seharga sama dengan harga rencana dikurangi harga real dikali jumlah real. Demikian penjelasan tentang poin D dan E. Jika ada yang ditanyakan, bisa langsung komentar di bawah. Terima kasih.